Mari sebelum kita mulai doa pagi kita akan satukan hati terlebih dahulu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kembali kami boleh mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu buat kami. Kami bersyukur karena Engkau terus masih berbicara kepada kami, Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami perlu firman-Mu, kami perlu tuntunan-Mu Tuhan, untuk kami boleh melewati hari-hari kami ini Tuhan, sehingga kami tetap ada di dalam tuntunan Tuhan, ada dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami tahu bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Pagi hari ini Engkau yang akan mengurapi kami dimanapun kami berada, sehingga firman yang kami mau terima pagi hari ini yang menjadi pesan Tuhan, sungguh Tuhan boleh kami mengerti dan kemudian boleh kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan, jemaat RDMB GBI Pastor. Pagi hari ini kembali kita mau sama-sama belajar apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Pesan Tuhan buat kita minggu ini adalah sebuah pertanyaan dari Tuhan, di mana Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Do you love me? Kalau kita mendengar atau kita berkata kepada orang, do you love me? Itu adalah merupakan pertanyaan yang ditujukan tentu saja kepada orang yang sungguh-sungguh dekat atau bahkan intim dengan kita. Pertanyaan kepada kekasih kita, atau juga antara orang tua dengan anak, atau orang yang betul-betul sangat dekat dengan kita. Ya, kalau saya pikir nggak mungkin kita menanyakan hal ini kepada orang yang nggak terlalu dekat dengan kita. Betul? Nah, jadi ketika Tuhan menanyakan hal ini kepada kita, kita tangkap bahwa Tuhan bukan menanyakan hal ini kepada sembarang orang atau kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan menanyakan hal ini kepada anak-anaknya. Tuhan menanyakan hal ini kepada calon mempelai yang dikasihinya. Nah, pagi hari ini pertanyaan yang sama juga kita pelajari bahwa Tuhan ajukan kepada seorang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus ketika dia hidup, yaitu kepada salah satu muridnya yang bernama Simon Petrus. Kita mau buka ayat firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 ini merupakan percakapan Tuhan Yesus dengan Simon Petrus setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, saat itu Simon Petrus dan beberapa murid lainnya, mereka kembali menjadi nelayan. Dan saat itu Tuhan Yesus datang menghampiri mereka, dan inilah salah satu percakapan antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Yohanes 21 ayat yang ke-15 saya akan bacakan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Ayat yang ke-16 adalah pertanyaan Yesus yang kedua kali kepada Simon Petrus. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Dan ayat 17 adalah ketiga kali Tuhan Yesus bertanya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara, yang pagi hari ini saya akan bagikan atau yang kita mau bahas bersama-sama adalah kenapa atau why? Kenapa Tuhan tiba-tiba menanyakan hal tersebut kepada kita? Apakah Tuhan tidak tahu bagaimana isi hati kita? Kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan mengenal hati kita itu bahkan lebih daripada kita sendiri mengenal hati kita. Kalau Tuhan menanyakan hal itu kepada kita, pasti Tuhan punya satu tujuan atau maksud kenapa dia bertanya. Hari ini saya akan, apa yang menjadi hasil perenungan saya dapatkan ada dua. Kenapa Tuhan memberikan pertanyaannya kepada kita? Yang pertama adalah Tuhan ingin kita introspeksi diri. Nah, sesuai seperti yang tertulis di Warta Jemaat mengenai inti pesan daripada pesan Tuhan minggu ini, dikatakan bahwa
Tuhan ingin kita sungguh-sungguh, Tuhan ingin memastikan apakah setiap kita itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Nah, kemudian Tuhan ingin mengajak kita juga untuk melakukan introspeksi. Introspeksi ulang terlebih dahulu sebelum kita melangkah lebih jauh. Kenapa? Karena Tuhan punya satu perkara besar yang menanti kita di depan sana. Sehingga Tuhan perlu memastikan apakah kita sungguh-sungguh mengasihi kita. Kalau Tuhan sudah tahu apa yang menjadi isi hati kita, sebaliknya mungkin kita sendiri yang tidak menyadari seberapa kita mengasihi Tuhan. Ya, jangan-jangan selama ini kita merasa kita menjadi orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, tapi apakah posisi kita itu saat ini seperti itu? Seberapa jauh kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan hanya sejauh berkat-berkatnya? Ketika berkat Tuhan ada, kita mengasihi. Ketika berkat Tuhan seolah-olah tidak ada, kita tidak mengasihi. Apakah kasih kita kepada Tuhan itu hanya sebagaimana kondisi atau tergantung situasi? Ketika situasi baik, kita mengasihi Tuhan. Ketika situasi tidak baik, kita kurang mengasihi Tuhan. Atau jangan-jangan kita mengasihi Tuhan, kita merasa mengasihi Tuhan sebanyak hal-hal yang kita lakukan buat Tuhan. Kita tidak melakukan sesuatu buat Tuhan, maka kita merasa kita kurang mengasihi Tuhan. Pada Komsel beberapa hari yang lalu, ada pertanyaan di mana kita diminta untuk melakukan introspeksi dengan mengambil panduan ayat-ayat di firman Tuhan atau di Alkitab yang akan menuntun atau memandu kita untuk memeriksa atau mengintrospeksi sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Saya akan bagikan secara cepat. Di sini ada 3 yang bisa kita lakukan sama-sama. Ya, saat ini kita mau introspeksi ulang. Apakah kita itu mengasihi Tuhan sungguh-sungguh seperti yang kita pikirkan? Yang pertama kita lihat dari Wahyu 2 ayat 2 sampai 5. Ya, kita nggak perlu buka, tapi di sini adalah mengenai jemaat di Efesus. Ya, di mana di sini dikatakan bahwa jemaat Efesus adalah jemaat yang luar biasa melayani Tuhan. Dikatakan mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan dengan berjerih payah. Mereka melayani Tuhan dengan tekun. Bahkan mereka juga menderita demi nama Tuhan. Ya, tapi kemudian Tuhan mengatakan dan mencela mereka. Dengan Tuhan mengatakan bahwa ternyata mereka telah meninggalkan kasih mereka yang semula. Dan Tuhan katakan betapa dalamnya mereka telah jatuh. Ini hal yang mau kita introspeksi ya. Satu panduan untuk kita mengintrospeksi diri. Apakah saat ini kita masih hidup dalam kasih mula-mula kita? Apa itu kasih mula-mula? Kasih mula-mula ada kasih yang kita rasakan ketika kita pertama kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ya, kita merasakan satu kegairahan untuk kita melayani Tuhan. Kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita rindu untuk belajar mengenal Tuhan, membaca firman Tuhan. Kita rindu untuk dekat dengan Tuhan. Coba kita introspeksi, apakah hal-hal seperti itu masih kita rasakan dan kita alami? Kalau kita sudah melakukan semuanya saat ini, tapi kita tidak merasakan apa itu kasih mula-mula, jangan-jangan kita telah meninggalkan kasih yang mula-mula itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mengintrospeksi diri kita? Dari Yohanes 14 ayat 15. Di sini firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Coba kita cek kembali, apakah saat ini kita masih mengikuti segala perintah Tuhan? Apa itu perintah Tuhan? Perintah Tuhan adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan apa yang menjadi kehendak kita. Apakah kita masih melakukan segala sesuatu, pelayanan kita dan lain sebagainya itu hanya sesuai dengan kehendak kita, atau kita sungguh-sungguh masih melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Nah, di situ juga kita bisa mengukur seberapa jauh kita mengasihi Tuhan. Kemudian yang ketiga saya akan bacakan dari 1 Yohanes 4 ayat ke-20. Di sini katakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bapak Ibu, kalau kita saat ini mengatakan kita orang yang mengasihi Tuhan,
Tapi kita kemudian introspeksi, apakah hari-hari ini kita masih membenci orang? Apakah semakin hari semakin banyak daftar orang yang kita benci atau tidak? Kalau ternyata kita masih merasakan kepahitan, kebencian, kekesalan kepada orang, kita cek lagi, apakah itu betul-betul kita sedang mengasihi Tuhan? Karena firman Tuhan berkata ketika kita membenci sesama kita, artinya kita juga tidak bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Ya, jadi ini dari sini kita bisa berintrospeksi kembali seberapa kita mengasihi Tuhan saat ini. Kembali kepada percakapan Tuhan Yesus dengan Simon Petrus di sini. Di sini saya belajar sesuatu dari apa yang disampaikan dari Pak Gembala ya beberapa hari yang lalu. Di sini Pak Gembala mengajarkan kata mengasihi dalam bahasa asli ya, bahasa Yunani itu ada tingkatan kasih. Ya, yang di sini yang dikatakan oleh Yesus ketika bertanya kepada Simon Petrus adalah, apakah engkau agapau lebih daripada mereka ini? Agapau atau agape itu kasih yang paling tinggi, kasih Tuhan kepada manusia, unconditional love, kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa syarat, kasih yang rela berkorban. Dan kemudian Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku phileo. Ternyata yang dijawab oleh Petrus adalah phileo. Phileo yang dimaksud dengan phileo adalah brotherly love atau kasih persaudaraan, kasih persahabatan. Saya membayangkan seperti ini Bapak Ibu. Kalau seandainya Tuhan Yesus mengatakan atau bertanya kepada Petrus, Petrus apakah engkau agapau? Ketika sebelum peristiwa penyalipan, kira-kira bagaimana jawaban Petrus? Kita tahu ya, saat itu Petrus adalah seorang yang sangat percaya diri. Bahkan dia adalah orang yang berkata kepada Tuhan, saya rela mati gitu untuk Tuhan. Kalau saat itu Tuhan bertanya kepada Petrus, maka dia akan dengan percaya diri bilang, Tuhan, saya agapau banget, saya sangat agapau. Bahkan saya agapau lebih daripada murid-murid yang lain, kira-kira begitu. Tapi pertanyaan Tuhan ini diajukan kepada Petrus setelah penyangkalan yang dia lakukan. Apa yang dimaksud Tuhan? Apakah Tuhan menanyakan ini untuk menyudutkan atau mengintimidasi Petrus yang saat itu sedang dalam keadaan yang gagal? Saat itu Tuhan mengatakan, sebagaimana Tuhan juga bertanya kepada dia, Tuhan ingin memastikan bahwa Petrus sadar posisinya. Dan kita lihat saat itu Petrus betul-betul sadar akan posisinya. Dia katakan, Tuhan, aku mengasihi engkau, tapi dengan kasih yang phileo. Karena aku tidak sanggup dengan kasih yang agapau. Jadi Bapak Ibu, yang pertama kita belajar ketika Tuhan bertanya hal ini kepada kita, Tuhan sungguh-sungguh ingin memastikan bahwa kita sadar bagaimana posisi kita saat ini. Apakah kita saat ini sedang menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kalau kita menyadari hari ini bahwa kita belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka yang Tuhan mau kita lakukan adalah kita terus mengejar mengasihi Tuhan lebih lagi. Karena kalau seorang menyadari di mana posisi, ada banyak hal yang Tuhan mau percayakan kepada kita. Tapi Tuhan mau kita mempunyai pondasi yang benar. Jangan sampai kita salah dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita merasa melakukan banyak melakukan hal buat Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Padahal ternyata belum sampai sebegitunya kita mengasihi Tuhan. Jadi yang pertama itu adalah Tuhan ingin kita introspeksi. Nah, Tuhan bertanya ini, lagi seperti tadi saya katakan, Tuhan bertanya kepada Petrus bukan untuk menyudutkan dia, bukan untuk menghukum atau mempermalukan dia, tapi Tuhan punya tujuan yang lain. Apa tujuan lain Tuhan yang lain? Yang kedua adalah karena Tuhan ingin memulihkan kita. Tuhan ingin memulihkan kita. Beberapa waktu ini saya sebelum firman atau sebelum pesan Tuhan ini datang, saya banyak melakukan introspeksi diri sejak masa karantina. Kemudian yang saya dapati adalah seperti ini. Ternyata saya mengukur kasih saya kepada Tuhan selama ini dengan banyaknya pelayanan. Ketika saya melayani Tuhan dengan banyak, dengan sering, saya merasa saya sedang membuktikan kasih saya kepada Tuhan. Ya, bagaimana enggak, kita kalau melayani, kita banyak berkorban kan. Kita korbankan waktu, tenaga, korbankan bahkan waktu dengan keluarga, waktu bekerja. Kita lakukan dengan pengorbanan. Dan saya merasa bahwa ini adalah bukti kasih saya kepada Tuhan.
melayani Tuhan. Saya juga mendapati bahwa ternyata saya mengukur kedekatan saya Tuhan dengan banyaknya ibadah yang saya hadiri. Ya, doa pagi, doa pengurapan, komsel, ibadah raya, hampir setiap hari, bahkan sehari bisa 2 kali. Ya, ketika ibadah itu, mau gak mau kan saya bersekutu dengan Tuhan, doa, pujian, penyembahan. Semakin saya banyak, saya merasa, oh saya sedang dekat, saya sedang mendekat kepada Tuhan. Tapi kemudian ketika hari-hari ini kita situasi berubah, kita harus di rumah, tiba-tiba semuanya hilang. Pelayanan, ibadah. Dan yang tiba-tiba saya rasakan adalah saya mulai merasa kok saya seperti kurang mengasihi Tuhan. Kok kasih saya kepada Tuhan seperti kurang. Saya merasa kedekatan saya kepada Tuhan semakin kurang. Dan saya sempat terintimidasi dengan hal ini. Saya merasa saya nggak layak. Saya ngerasa orang lain sepertinya lebih mengasihi Tuhan daripada saya. Saya merasa saya nggak bisa seperti Daud, saya nggak bisa seperti Paulus, saya nggak bisa seperti Daniel yang begitu mengasihi dan begitu dekat dengan Tuhan. Ya, dan hal itu membuat saya menjadi seperti merasa kehilangan panggilan. Nah, sampai kemudian tiba-tiba pesan Tuhan minggu ini menjawab apa yang menjadi pergumulan saya. Ketika Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Ketika saya pertama kali mendengar kampus hari ini, ada rasa intimidasi. Karena, Tuhan bertanya apakah saya mengasihi Tuhan. Saya sadar posisi saya sepertinya saya tidak mengasihi Tuhan seperti yang saya pikir selama ini. Tapi kemudian Tuhan mengajarkan dengan percakapan dengan Petrus. Ya, dengan contoh Petrus ini saya mulai menyadari bahwa ternyata saya nggak separah Petrus gitu kan, sampai Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Saya nggak seperti itu. Tapi kemudian ada hal lagi yang terus saya belajar di sini, kembali ya kepada percakapan dengan Tuhan Yesus. Tadi kan saya sudah mengatakan seperti yang dikatakan oleh Pak Gembala bahwa ada tingkatan kasih yang Tuhan nyatakan ketika dia bertanya. Di sini ketika pertanyaan pertama kali Tuhan berkata, Petrus, apakah engkau agapau melebihi mereka semua itu? Petrus jawab dengan, aku hanya phileo Tuhan. Ada penurunan standar dari pertanyaan kedua. Tuhan katakan, Petrus, apakah engkau agapau? Tidak lagi ada kata melebihi yang lain. Dan Petrus katakan, tetap sama, Tuhan, aku hanya phileo kepadamu. Dan pertanyaan yang ketiga Tuhan katakan, Petrus, apakah engkau phileo? Tuhan menurunkan standarnya. Di sini saya mengerti kenapa dikatakan maka hancurlah hati Petrus. Dia berpikir Tuhan gak lagi menanyakan agapau. Tuhan hanya bertanya, oh jadi kamu phileo ya? Dan dia pikir Tuhan akan ngomong ini, oke, kalau kamu phileo berarti saya gak jadi mempercayakan domba-dombaku. Ya, saya pilih Yohanes aja untuk menggembalakan. Yang dipikir Petrus seperti itu mungkin ya. Tapi kemudian ini yang menjadi pernyataan Tuhan Yesus. Tuhan tetap katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Saya percaya perkataan Tuhan ini yang memulihkan Petrus, dan perkataan Tuhan ini juga yang memulihkan saya. Karena ternyata kita melihat bahwa Tuhan bukan Tuhan yang menuntut kita untuk memiliki kasih yang sempurna kepada Dia, untuk Dia mau mempercayakan sesuatu kepada kita. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada orang yang jatuh. Tuhan memberikan kesempatan kepada orang yang telah meninggalkan panggilannya. Tuhan memberikan kesempatan Petrus untuk kembali, bahkan ketika Petrus merasa dia tidak layak. Tuhan bilang, oke, kalau kamu phileo, aku tetap akan mempercayakan domba-dombaku kepadamu. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan Tuhan Yesus di sini kepada Petrus, memulihkan Petrus saat itu. Kita lihat bahwa setelah kejadian itu, Petrus kembali lagi kepada panggilannya. Dia kembali menjadi penjala manusia. Dia kembali melakukan apa yang jadi perintah Tuhan perintahkan. Kita lihat, kita bisa baca dari 1 Petrus 5 ya. Di situ judul perikopnya adalah gembalakanlah kawanan domba Allah. Itu adalah merupakan pesan Petrus kepada para penatua. Di situ kita lihat bahwa Petrus telah berhasil menjadi seorang gembala yang baik seperti Tuhan Yesus. Dia memenuhi, dia menggenapi apa yang menjadi panggilan Tuhan, perkataan Tuhan, pertanyaan Tuhan Yesus hari itu memulihkan dia. Ya, dan kita juga mau pertanyaan Tuhan Yesus
hari ini juga memulihkan setiap kita. Kalau ada di antara kita yang kita sudah jatuh, di antara kita yang kita mungkin meninggalkan Tuhan, meninggalkan panggilan Tuhan, hari ini pertanyaan Tuhan memulihkan kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kita, ya, seperti poin kedua yang ada di warta. Nanti Bapak Ibu juga boleh baca ya dari aplikasi RTMB. Kita tahu, ya, kita sadar ketika Tuhan bertanya kepada kita dan kita meresponi dengan benar pertanyaan Tuhan itu, ya, hendaklah kita kembali kepada panggilan Tuhan dan belajar semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Mungkin kita sadar bahwa kita tidak mampu mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita. Tapi kita harus mengerti satu hal, bahwa Allah sendiri adalah kasih. Dan Allah itu sudah ada tinggal di dalam kita. Roh Kudus ada tinggal dalam kita. Roh Kudus itu yang akan mengerjakan, yang akan menuntun kita untuk kita belajar mengasihi Tuhan hari demi hari lebih lagi. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita telah belajar dua hal. Kenapa Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Do you love me? Yang pertama tadi, Tuhan ingin kita introspeksi diri kita lagi. Seberapa jauh kita mengasihi Tuhan? Mari kita coba take motivasi kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita harus kembali kepada kasih mula-mula. Kita juga melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Dan kita juga mau belajar mengasihi sesama kita. Karena ketika kita mengasihi sesama, itu adalah satu bukti bahwa kita juga bisa mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan ingin memulihkan setiap kita, supaya kita kembali kepada panggilan dan kepada rencana Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan hendak memastikan kepada setiap kita bahwa kita itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, itu karena ada satu perkara besar yang Tuhan mau percayakan kepada kita. Perkara yang besar tentu tantangannya besar, dan tidak ada fondasi yang lebih kuat daripada fondasi apapun juga selain kita melakukan menjalani panggilan karena kita mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita tidak akan mudah tergoyahkan. Kita tidak akan mudah keluar dari panggilan kita. Dan dengan kasih kita kepada Tuhan yang semakin sungguh-sungguh, semakin besar semakin hari, kita akan dapat menyelesaikan apa menjadi panggilan Tuhan buat kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami juga tidak sanggup mengasihi Engkau sebagaimana Engkau mengasihi kami Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mau belajar meresponi apa yang jadi pesan-Mu Tuhan. Untuk kami terus belajar mengasihi Engkau, mengejar kasih akan Engkau itu lebih lagi dalam hidup kami. Karena itu yang kami perlukan Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau yang akan menolong setiap kami. Roh Kudus Engkau yang akan menuntun kami. Bahkan Engkau yang terus memberikan kesempatan Tuhan. Engkau yang menunggu kami untuk kami terus bangkit Tuhan. Untuk kami terus boleh menjalani apa yang menjadi panggilan dengan kekuatan kasih yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Tuntun terus hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang memampukan kami, dan kami mau menjadi orang yang mengasihi Engkau hari lepas hari lebih lagi. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, saya percaya kita telah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan yang baru saja kita dengar pada hari ini. Dan saya akan memberitakan seputar kegiatan RDMB selama sepekan ke depan. Di hari Selasa sampai dengan Jumat ada 2 pagi yang akan diadakan pada pukul 8 pagi melalui streaming di aplikasi Zoom atau dapat dilihat juga di YouTube. Di hari Rabu ada Komsel yang akan diadakan pada pukul 7 malam. Dan khusus untuk Komsel Youth akan diadakan pada pukul 7:30 malam melalui aplikasi Google Hangouts. Di hari Minggu ada ibadah raya yang akan diadakan pada pukul 9 pagi melalui streaming di YouTube. Setelah ibadah raya pagi ini selesai, jangan kemana-mana dulu ya. Ajaklah anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu RDMB Junior pada pukul 10 pagi. Demikianlah seputar kegiatan RDMB selama sepekan ke depan. Stay anointed, stay healthy, stay safe, stay strong, and stay at home. God bless you.